inovasi itu akan muncul dengan kondisi juga. Nah itu. Misal kondisi pandemi ini, kalau kita mengikuti arus pandemi, maka kita harus ikut hancur. Tapi alhamdulillah, ketika pandemi justru LPM Lamongan beli pabrik air mineral, ya kan? Artinya kita harus seperti itu. Kenapa di musim pandemi itu sekarang itu semua sekarang berpikir bagaimana mereka bangkit. Kalau saya nggak berpikir bagaimana kita bangkit, tapi bagaimana saya mengambil pasar-pasar mereka yang lagi liar. Baik pemirsa, masih kembali lagi bersama kami di Nukonomik TV Lamongan, tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik, yaitu ekonomi umat. Masih bersama narasumber yang sama, yang sangat luar biasa sekali. Untuk tadi kita sudah membahas tentang pengaplikasian, yang mana pengaplikasian tersebut itu butuh yang namanya strategi yang tepat, sehingga pondasinya juga kuat dan didukung dengan sistem yang tepat juga. Nah, untuk selanjutnya saya mau bergeser nih kepada Bapak Fauzi tentang budaya baru dalam berbisnis. Ini kan banyak nih versi berbisnis yang macam-macam di era seperti ini, apalagi era-era pandemi ya Pak ya. Nah, ini bagaimana sih tantangan tentunya yang menjadi salah satu hal yang menjadi PR kita bersama dalam membangun sinergi ekonomi umat ini di dalam dunia baru ini, Pak? Kondisi saat ini memang kita dihadapkan dengan 3 hal. Yang pertama adalah pandemi atau COVID-19 disruption, di mana ini adanya virus baru yang merubah tatanan baik kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua ada digital disruption, di mana digital ini juga makhluk baru yang benar-benar merubah tatanan di ekonomi. Ada yang bisa menang, ada yang kalah. Bahkan ada yang tidak bisa hidup sama sekali. Yang ketiga, millennial disruption. Dan disruption atau kekacauan ini itu sudah juga dijawab dengan sanad dari mbah-mbahnya kita ini. Salah satunya tadi kalau dari Mbah Hasim, ujung-ujungnya yaitu milenial. Yang kedua, Mbah Wahab ini juga sudah menyampaikan fatwa yang mungkin waktu itu, bahwa tidak ada senjata yang lebih tajam kecuali persatuan. Bayangkan kalau kita ini tidak bersatu. Misalkan begini, apa yang disampaikan Gus Dur Mudy dan Bung Tomo itu adalah gerakan dan beliau implementasinya. Nah, implementasinya apa? Dari 3 disruption tadi. 1, database, berarti digital, sudah mulai digital, bahkan sudah monetize. Kalau bahasanya digital itu monetize, itu dari digital yang usually digital atau mulai digital, ini bahkan sudah levelnya di monetize. Monetize berarti sudah penetrasi, sudah jadi uang. Mungkin apa yang garis bawah utama dari Nukonomik yang sudah diimplementasikan oleh gerakan Kulakan ini, terus berjalannya gerakan itu juga didorong oleh sebuah gerakan klik NU tadi ya. Ini gerakan yang sudah didasari dengan sanad, sudah didasari dengan teknologi, sudah didasari dengan spiritnya NU yang komunitasnya kuat tadi. Saya meyakini kok ini bisa jalan dan bisa membendung tadi era yang sekarang ini dianggap disruption. Jadi masalah-masalah yang saat ini mungkin sudah tidak asing lagi. Ini brand besar masuk ini. Mungkin yang terakhir ya, yang untuk mewakili segmen kedua ini, yang paling penting adalah
bahwa negara kita saat ini benar-benar dijajah oleh brand-brand luar negeri. Salah satunya mungkin bagaimana tradisional market tidak bergerak karena modern market. Modern market ini sudah dikuatkan dengan apa ya? Jenengan tahulah, saya nggak bisa nyebut merek ya. Iya. Kita bangun tidur, dari tidur kita sudah menggunakan produk-produk yang itu notabene larinya ke luar negeri. Uangnya nggak di Indonesia. Dan kalau kita tidak bersatu dalam sinergi ekonomi umat, ini juga sangat-sangat riskan. Kalau kita sudah dikuasai ekonomi kita nggak bisa apa-apa. Wong kita ini memilih pemimpin aja butuh kekuatan finansial atau ekonomi yang luar biasa. Nah, yang jadi bupati ini sebenarnya siapa, yang jadi presiden, yang jadi gubernur ini kan tidak lepas dari juga ekonomi. Jadi dukungan ekonomi ini sebenarnya sangat fundamental. Oke, bersatu dalam sinergi umat yang sempat disinggung juga tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari, yang mana itu juga menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan untuk menjadi pendorong utama kita dalam mewujudkan sinergi ekonomi umat. Nah, ke Bung Tomo nih, bagaimana untuk kondisi kecenderungan masyarakat tentang budaya baru dalam berbisnis, apalagi jenengan ini sebagai seseorang sosok yang mengedukasi masyarakat tentang nukonomik sinergi ekonomi umat ini. Ya, terima kasih. Tadi sudah diberikan penajaman ya secara detail oleh Ketua Lembaga Perekonomian PWNU, Gus Fauzi, bahwa antara kita di dalam lembaga perekonomian di wilayah PWNU Jawa Timur yang sudah memiliki generatornya Gus Turmudi, dan generator ini harus disambungkan ke lembaga perekonomian cabang seluruh wilayah Jawa Timur, dan ini kita sudah kedahulan dari beberapa potensi sahabat-sahabat kita di luar wilayah sudah ingin antusias sekali situ. Nah, spirit yang harus kita sampaikan di sini adalah yang pertama, memang tadi sudah kita sepakati inovasi yang di stressing oleh Lembaga Perekonomian PWNU agar lembaga perekonomian setiap PC itu memiliki inovasi-inovasi yang klik sanatnya itu jelas. Jadi ini harus menjadi komitmen bersama. Maka kata kunci yang di Lembaga Perekonomian Kabupaten Mojokerto itu menggunakan klik NU. Semua harus klik. Klik dengan sebuah aplikasi yang sudah generatornya sudah ada di Lembaga Perekonomian Gerakan Kulakan yang sudah jadi branding di ekonomi sinergi ekonomi umat. Inilah yang menjadi tugas kita, saling menyambungkan. Yang tadi kata kuncinya dari Mbak Wahab itu ya, kekuatan kita yang paling menentukan itu adalah sebenarnya kita membangun kesatuan itu. Kalau dari aplikasinya sudah ada, yang tadi sudah ada pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional kita di Lembaga Perekonomian ini sudah mendesain sedemikian rupa menjadi sebuah aplikasi yang bukan lagi tradisional, tapi di situ sudah menyamai. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, kita sudah hampir bisa dipastikan membendung kompetisi di dalam ekonomi, apalagi eranya digital niaga lah ya, perniagaan. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini mumpung ada Ketua Lembaga Perekonomian PWNU dan Ketua Lembaga Perekonomian PJNU Lamongan, bahwa yang tadi disampaikan memang ada budaya yang baru dalam berbisnis. Oke, kita harus memastikan bahwa ini bukan budaya saja yang baru, tapi kita ini seolah-olah hidup dalam planet baru. Ya, harus lahir merasa bahwa kita ini new planet nih. Berarti harus diredefinisi untuk berbisnis. Apa redefinisi itu? Adalah memilih bisnis bagaimana kita pulih. Nah, yang memilih ini siapa? Memilih adalah demand-nya. Demand-nya di siapa? Ya warung-warung kita, masyarakat kita, akar rumput Nahdlatul Ulama ini. Ya kan? Harus memilih. Sekarang apa? Oke, kalau tradisional sudah barang tentu tadi sudah disampaikan oleh
Gus Darmudi dengan ketersediaan sumber daya alam, misalnya ada yang dari petani, basically-nya di sektor real gitu kan, pertanian, peternakan, perkebunan, atau ya hulunya tadi itu sudah disampaikan. Nah, ini harus kita kelola ya, dipastikan, karena ini juga menjadi program lembaga perekonomian agar kita bisa memiliki data produsen, supplier gitu kan. Kita harus memiliki itu, hulu hilir itu kita sudah amankan gitu kan. Nah, ini proses ke sana. Kalau prosesnya tidak dilalui dengan sebuah klik satu dengan yang lain, lembaga perekonomian PC satu dengan yang lain dari 45 BC ini, ya kita masih jauh. Tapi alhamdulillah 5 klaster yang di stretching oleh Gus Fauzi, ya beliau beberapa waktu yang lalu kita keliling ya se-Jawa Timur, ada 45 BC itu, insya Allah dengan semangat nukonomik sinergi ekonomi umat, dengan spiritnya klik NU, semuanya harus klik NU, kalau nggak klik berarti bukan NU kan begitu. Nah, ini semangat pergerakan, muhariknya harus di situ, itu saya rasa. Jadi kita sudah memilih dengan mendefinisi ulang yang dikatakan oleh Gus Fauzi, ada market modern dan market tradisional market dan modern market gitu. Tentunya tidak terlepas dari inovasi ya. Oh iya, otomatis sudah dirangsang oleh Gus Darmudi itu, dan Gus Fauzi lah inovasi-inovasinya. Kalau di penggerak ini kan melihat apa yang perlu kita lakukan di lapangan, mendaratkan itu ya. Oke, siap. Kalau berbicara tentang inovasi, saya mau bergeser ke Pak Darmudi nih sebagai pengaplikasian daripada Nukonomik yang sudah berjalan di Kabupaten Lamongan, untuk sistem yang juga sudah mendukung dan juga data yang memang sudah menjadi hal yang wajib untuk kita terapkan. Nah, sebagai inovasi-inovasi yang melahirkan untuk sinergi kita sebagai umat Nahdliyin itu apa, Pak? Oh ya, terima kasih. Terkait dengan inovasi ya, sebenarnya inovasi itu akan muncul dengan kondisi juga. Nah itu, misal kondisi pandemi ini, kalau kita mengikuti arus pandemi maka kita harus ikut hancur. Tapi alhamdulillah, ketika pandemi justru LPM Lamongan beli pabrik air mineral, ya kan? Artinya kita harus seperti itu. Kenapa di musim pandemi itu sekarang itu semua sekarang berpikir bagaimana mereka bangkit. Kalau saya nggak berpikir bagaimana kita bangkit, tapi bagaimana saya mengambil pasar-pasar mereka yang lagi liar. Kan sebuah perusahaan itu kan ketika pandemi udah mikir bagaimana bangkit. Akhirnya apa? Customer mereka, pasar mereka nggak terurus. Ketika nggak terurus, maka itu kesempatan kita untuk setelah pandemi besok kita sudah bareng bersama-sama. Kalau kita ngomong sekarang, udah kalah dengan yang dulu-dulu. Dulu sudah punya pasar besar, kalah modal, kalah lain sebagainya. Maka ketika kondisi seperti ini, kesempatan kita untuk menarik pasar mereka menjadi pasar kita, itu kan diantaranya itu. Terus terkait dengan budaya baru ya, budaya baru dalam berbisnis sekarang itu hanya satu, itu bagaimana kita memahami tren bisnis. Jadi bukan lagi saatnya bagaimana produk itu enak, bukan. Bagaimana produk itu bagus, bukan. Kalau bagus, kalau nggak ada yang beli, ya sama saja, kan gitu Pak ya. Nah, makanya kita harus melihat tren sekarang apa yang harus kita lakukan. Nah itu makanya diantaranya kita memiliki inkubator bisnis itu untuk itu. Bagaimana kita memahami tren bisnis sekarang apa, sehingga UMKM kita bisa kita bina berdasarkan tren bisnis kan itu. Yang kedua adalah target market. Jadi sekarang itu kebanyakan teman-teman kita itu kan tidak memahami terkait dengan target market gitu kan. Kenapa? Iya, contoh kecil begini. Anggaplah kita ibaratnya gitu, target marketnya ada sebuah produk ya, misal produknya susu bayi, misal susu bayi. Ketika kita jualan susu bayi, itu jualannya ke ibu-ibu tua-tua nggak punya anak. Kira-kira dibeli apa enggak? Nggak dibeli, karena jualannya itu salah target. Tapi kalau coba jualannya ke ibu-ibu yang baru melahirkan, pastilah. Nah ini harus kita ajarkan kepada mereka. Maksudnya target marketmu produknya apa, pasarnya kemana, itu Pak. Selanjutnya ada lagi bagaimana kita memahami strategi kompetisi. Kompetitor saya itu siapa, kan? Sehingga bagaimana kita bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Nah itu budaya baru kita harus seperti itu. Kalau kita masih kekeh terhadap produk saya enak, produk bagus, ya nggak jalan-jalan. Maka tidak heran ketika UMKM kita
yang kita bina? Ya itu aja. Pendapatannya ya gitu-gitu aja kan gitu. Artinya mereka mengeluh, Pak, kok jualan saya nggak laku gitu kan. Ya karena masalahnya memang target marketnya salah, pasar nggak ada permintaan. Jadi akhirnya salah. Makanya kita buat yang namanya kulakan itu. Bagian daripada strategi untuk mendidik teman-teman semua UKM untuk bagaimana bisa mensuplai di kulakan itu berdasarkan tren pasar di situ. Kayak gitu. Oke, target market jelas, pasar jelas, tentunya hasil pun maksimal. Seperti itu. Baik, kita akan kembali lagi sesaat lagi tentunya dengan dialog ekonomi umat di Nukonomik TV Lamongan.